Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 3. Hancurnya Istana Iblis. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Hanya satu nama yang harus ditemui Jatmiko Prasetyo selama di Jogja, yaitu Ki Ageng Brajaguna. Ia juga membuka lembaran-lembaran surat kabar tua yang pernah terbit, tetapi kemudian mati karena kurang pasaran di daerah pegunungan kidul itu. Ia berusaha menelusuri kasus-kasus tentang hilangnya puluhan pasangan muda dengan cara yang misterius. Keesokan paginya, setelah sampai di Jogja, Jatmiko Prasetyo pergi menemui Ki Ageng Brajaguna yang hidup mengabdikan diri di Keraton Yogyakarta, terutama jadi salah seorang pengurus di Masjid Gede, di sebuah rumah sederhana yang terletak di Jeron Beteng. Baru beberapa hari kita tidak bertemu, Sersan. Bagaimana kabar Gunung Kidul? Baik, Ki Ageng. Masih tetap asri dan lumayan dingin, tidak seperti di kota. Sepagi ini kau datang menemuiku lagi. Ada apakah gerangan? Tapi sebelum itu, makan dulu ini. Potong Ki Ageng Brajaguna. Setelah menghabiskan beberapa cangkir kopi, sebakul penuh nasi dan ikan bakar yang diasap, barulah Jatmiko sampai kepada pokok persoalan. Mereka berbicara sepanjang pagi menjelang siang. Namun, Jatmiko sudah demikian tidak sabarnya untuk pamit, sehingga ia langsung saja mencium punggung tangan Ki Ageng Brajaguna. Begitu bias-bias matahari senja mulai menjilati ujung-ujung pepohonan tunjung dan sawah kecik yang tumbuh menjulang bagai ingin merobek langit. Satu nasihatku, Pak Sersan, kata kakeknya itu sebelum berpisah. Orang itu bukan manusia biasa seperti kita. Ia pernah tinggal di masa lampau. Sebelum aku sendiri lahir, konon ia telah berpindah-pindah tempat setelah menemukan apa yang ia cari, menyesatkan umat manusia dan menjauhi jalan Tuhan. Dan itu sudah berlalu hampir 200 tahun, tetapi ia tetap bertahan. Banyak orang-orang berilmu telah mati, tetapi ia tetap hidup. Kau tidak dapat menghadapi dia sendirian. Hanya Tuhan dengan segala kebesarannya yang dapat menjatuhkan dia. Karena itu cucuku, ku nasihatkan, lupakan dia dan pikirkan masa depanmu. Aku tidak bermaksud melawan orang itu, Ki Ageng. Jadi, aku hanya bermaksud menolong seorang manusia yang terperangkap. Ki Ageng Brajaguna merenung sejurus lamanya. Lantas, biarkan ia menolong dirinya sendiri. Aku tidak mungkin melihat sesuatu yang tidak benar ada di mataku, Ki Ageng. Terlebih lagi, itu menyangkut nyawa seorang manusia. Jatmiko Prasetyo mengendarai BMW-nya ngebut seperti orang gila. Ia sama sekali tidak singgah barang sejenak untuk makan. Makanan yang dihidangkan Ki Ageng sebagai sarapan pagi benar-benar obat pelawan kantuk yang sangat ampuh. Ia juga tetap merasa sehat dan fit setiba di kota, sebagaimana yang diramalkan sang kakek. Jatmiko tiba di rumahnya menjelang pukul 8 malam. Setelah mandi air hangat, sembahyang, ia kemudian langsung tidur. Tetapi matanya tidak mau terpejam. Apa yang ia dengar, ia baca dan ia selidiki benar-benar membuat ia takut. Jauh lebih takut dari Mia ketika perempuan itu menceritakan bahwa Dito memiliki tanda yang ganjil di lengannya. Tanda dari pengikut setan jahanam. Jatmiko mengigau dalam tidurnya yang setengah sadar. Ia bangun dengan kepala pusing pukul 8 pagi. Selintas, ia ingin berkunjung ke Polda sebentar untuk menemui Parman. Tetapi ingatannya kepada Mia, ia mengurungkan niatnya. Mobilnya setengah terbang melesat menyusup di antara mobil yang berjalan. Jatmiko semakin gelisah manakala ia sampai di tengah-tengah lalu lintas yang padat. Ya Tuhan, Jatmiko pucat pasi ketika ia bunyikan klakson berulang-ulang untuk meminta jalan. Tetapi mobil di depannya terlihat mengantri cukup panjang berderet-deret, menunggu lampu merah menjadi hijau. Jatmiko menyumpah serapah dan merasa lega begitu lampu menyala hijau.
dan mobil-mobil di depannya merangkak maju satu persatu. Apakah aku akan berhadapan dengan orang itu? Parlin kata di Krama. Jalanan di depannya tampak lenggang. Ia telah berada di pinggiran kota. Dalam setengah jam, ia akan tiba di perumahan yang terletak di atas bukit menemui Mia. Berdoa Dito sudah pergi ke kantor dan ia akan melarikan Mia langsung ke rumah sakit. Kepada Pak Barda atau istrinya yang mungkin menjaga Mia. Akan ia terangkan sebuah cerita bohong. Kalaupun mereka menghalanginya, tidak ada cara lain. Ia akan membawa Mia dengan cara paksa. Jatmiko memasukkan gigi perseneling kelima. Lalu sekuat tenaga, ia menginjak pedal gas. Mobil BMW itu laksana terbang melintasi jalanan lenggang yang tampak di kanan kiri ditumbuhi pepohonan jati. Sebuah titik kecil tampak di kaca mobil, warnanya hitam, mungkin debu atau potongan daun kering. Tetapi titik itu semakin lama semakin besar, kemudian menjauhi kaca depan mobil. Ternyata seekor kalong yang melesat dengan cepat dari daerah perbukitan. Langsung menyongsong mobil yang dikendarai Jatmiko. Ia baru saja bernapas lega tidak jadi bertabrakan dengan burung yang nekat itu. Ketika disadari, Jatmiko adanya perubahan suhu di dalam mobil. Dingin, membeku dan berbau busuk. Apa ini? Bau ini seperti tidak asing di kepalaku. Seperti bau... Iya, bau di kamar Mia tempo hari. Jatmiko mencium-cium dengan hidung. Jatmiko tersentak manakala mendengar suara sayap berkepak mula-mula samar, kemudian jelas dan semakin jelas. Lalu burung yang tadi berkelebat di samping mobil, tahu-tahu saja telah menerobos masuk ke dalam, hinggap di dashboard. Astaga kalong. Jatmiko mengucap kaget dan sekaligus terkesiap. Aneh ada kalong keluyuran siang hari begini. Tetapi mengapa? Oh, tidak. Jenis kalong itu tidak kesasar. Besarnya melebihi ukuran kalung normal. Hampir mencapai ukuran seekor anak kambing. Sayapnya terkembang menutupi permukaan dashboard mobil dengan salah satu ujungnya menyentuh setir. Cakar-cakarnya panjang runcing dan mengerikan. Lalu satu hal yang membuat Jatmiko terkesiap adalah matanya. Matanya yang biasa berwarna merah menyala kalau muncul di gelap-gelapan malam, tampak putih kosong dan mati. Lonceng tanda bahaya berdentang di benak Jatmiko. Sayang terlambat. Ia beraksi dengan tangan yang kiri tetap memegang setir. Ia kibaskan tangan kanan ke kalong yang aneh itu. Kibasan tangannya bergerak lebih lamban dari gerakan kalong itu. Binatang malam berbulu hitam legam dengan sayap coklat kemerah-merahan itu melayang dengan cepat, langsung menerkam wajah Jatmiko Prasetyo. Cakar-cakarnya yang runcing menggaruk-garuk pipi Jatmiko dengan ganas, dan gigi-giginya yang tajam mengerikan mematuk-matuk ke mata Jatmiko. Jatmiko memukul, bahkan menendang. Perlawanan yang membabi buta itu tidak mengurangi cengkraman dan batukan si kalong yang makin kejam saja. Darah mulai mengalir. Secara refleks, kakinya menginjak rem. Ban mobil itu berdecit-decit dengan kecepatan yang menurun dengan mendadak. Dengan mata yang hampir buta dan sakit luar biasa, Jatmiko terus saja menarik burung itu dari wajahnya. Ia tidak mengetahui mobilnya berhenti begitu tiba-tiba. Arahnya pun tidak terkendali. Supir sebuah mobil tangki dari arah berlawanan tidak keburu menginjak rem dan membanting setir. Sopir itu menjerit, tetapi tubrukan tidak lagi dapat dihindarkan. Mobil BMW dengan Jatmiko masih di dalamnya berusaha melepaskan diri dari kalung ganjil itu terdorong dengan keras hingga di tepi jalan. Mematahkan besi-besi pembatas jalan dengan tepi jurang yang menganga lebar. Mobil itu terjun bebas ke dalam jurang yang menganga. Dan suara hingar-bingar meledak seperti bom waktu di jalan raya yang lenggang itu. Sopir truk tangki sampai terlempar keluar dari pintu mobilnya, jatuh di jalan aspal dengan suara berdebu, pingsan seketika dengan tulang rusuk dan kaki yang patah. Api kemudian berkobar-kobar menjilat-jilat kian kemari, seperti lidah-lidah api neraka. Dan di sebuah rumah tua bergaya Belanda yang terletak di atas bukit, dalam sebuah kamar sempit berbau apek, sesosok tubuh besar dan kekar duduk berjuntai di kursi goyang. Dalam jilatan lampu kamar yang redup, tampak kedua matanya mencorong berwarna merah darah, dan kursi goyang mendadak berhenti seketika. Dalam kegelapan, terdengar suara serak berbisik tajam. Meninggal karena kecelakaan. Sepi menggigit beberapa detik. Kursi bergoyang-goyang lagi dengan lambat, tetapi mantap. Penanda orang yang duduk di atasnya penuh rasa keyakinan diri. Bayangan itu sangat samar, hitam, hampir-hampir tanpa wujud. Tetapi kehadirannya begitu dekat.
begitu nyata. Mia bergidik, uap dingin terasa menerpa sekujur tubuhnya menusuk-nusuk tajam. Ia mencoba melarikan diri dari bayangan samar tetapi menakutkan itu. Namun, punggungnya entah mengapa lekat menjadi satu dengan batu yang keras dan licin mencengkeramnya demikian kuat. Ketika bayangan hitam itu kian mendekat dengan ketakutan, Mia melihat badan besar dan tegap tanpa kepala. Di ujung batang lehernya nampak kutung, menyisakan darah yang masih menitik. Kaki-kaki itu menggapai ke depan, berjalan setengah terhuyung-huyung menjelajahi sekujur tubuh Mia yang terkapar lunglai. Mia meronta-ronta melepaskan diri. Ia merasa sakit luar biasa, sengsara, tersiksa, dan kemudian menjerit putus asa. Tidak ada suara jeritan lepas dari mulut Mia, tetapi usahanya yang setengah putus asa itu dengan ajaib telah membangkitkan tubuhnya yang terkulai. Ia serentak duduk dan hampir gila oleh kegelapan yang menyengat di sekelilingnya. Terdengar suara igauan samar, setengah merintih, setengah marah. Lalu gerakan halus di sampingnya menyebabkan Mia sadar mendadak. Ia rupanya tengah bermimpi buruk dan terbangun dalam kegelapan yang menyiksa. Gemetar, tangannya menggapai saklar lampu, dan kamar tidurnya yang gelap berubah jadi terang benderang. Di sebelahnya, jauh di atas sofa panjang, Dito masih tertidur, berselimutkan kain sarung berwarna coklat tua. Tidur yang resah tampaknya, karena Dito sebentar-bentar menggeliat. Lalu pelan-pelan, pemuda itu membuka matanya. Ia menatap liar kian kemari, dan ketika mengetahui di mana ia berada, Dito langsung terduduk. Ia meringkuk di pojok sofa, dan menatap dia dengan pandangan ganjil. Tadi sore, ia pulang jauh lebih lambat dari biasanya karena menyusul narasumber yang letaknya sangat jauh di ujung timur perbukitan kapur Gunung Kidul. Begitu Mia membuka pintu untuknya, Dito menatap lurus ke mata Mia. Pandangan matanya sama seperti saat ini, ganjil mengkhawatirkan. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia terus saja masuk kamar meringkuk di sofa tempat tidurnya. Sampai larut malam, Dito tidak juga terpejam. Anehnya, tidak pula ia menaruh perhatian atas pertanyaan-pertanyaan Mia. Mengapa ia bersikap begitu ganjil, tampak lesu dan pucat. Apa yang terjadi, Dito? Mia berbisik tajam. Perasaan tak enak yang menyelimuti benaknya semenjak Dito pulang malam tadi menimbulkan kecurigaan dalam hati. Lama Dito tidak menjawab. Ia hanya menatap Mia dengan pandangan matanya yang ganjil. Mia semakin gelisah. Dito. Mia memanggil pelan. Dito tersenyum. Lanjutnya. Kau menanti kedatangan Jatmiko, bukan? Maksudmu? Mia terkejut. Aku tidak ada janji dengannya. Sebenarnya, Dito menghentikan ucapannya. Ada apa, Dito? Mia mengejar, bertambah bertanya-tanya dalam hati. Tadi pagi dalam perjalanan ke sini, ketika ia... Dito menjilati bibirnya yang kering dan bertanya dengan gugup. Kau menanti dia, bukan? Sebentar, Dito. Mia kini mencengkeram lengan Dito kuat-kuat. Dadanya mendadak terguncang tanpa sebab. Tadi kau katakan ia dalam perjalanan ke sini. Ketika ia apa, Dito? Mata Dito terpejam. Katakanlah, aku siap mendengarnya. Tetapi toh Mia juga terkejut dengan hebat manakala ia mendengar jawaban Dito yang terbata-bata. Ia mati dalam kecelakaan hebat. Mobilnya masuk jurang dan terbakar. Ia sama sekali tidak mendengar lagi penuturan Dito berikutnya. Dito menerangkan bagaimana dalam perjalanan pulang dari kantor, Dito melihat sisa-sisa kecelakaan lalu lintas di bawah bukit. Satu mobil tangki yang terbakar telah tersingkirkan di tepi jalan, sementara mobil yang masuk jurang juga telah diderek dalam keadaan hangus terbakar dan tinggal kerangkanya. Menurut keterangan seorang pemilik warung di pinggir jalan, Dito kemudian mengetahui apa yang terjadi. Tanpa sengaja, matanya tertubruk pada plat nomor mobil yang terbakar dengan hangus. Dan setelah memperhatikan dengan teliti jenis dan tahun dirakitnya mobil yang bentuknya sudah tidak karuan itu, Dito tertegun. Ia kemudian pergi ke pos polisi terdekat. Dan dari petugas piket di situ, ia sangat yakin Jatmiko Prasetyo meninggal dalam keadaan yang sangat sengsara. Tubuh terbakar hangus tanpa sisa. Tidak. Mia mengerang, menjerit lebih keras dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Mia tidak menaruh perhatian sedikit pun.
Ketika ia dan Dito turun bukit ditemani Bu Endah, hatinya benar-benar hancur tidak menentu. Pupus sudah harapannya untuk bisa lolos dari pemukiman di kaki bukit misterius itu. Janji Jatmiko tidak terpenuhi, bukan karena ia ingkar janji, tetapi nasib berkata lain. Pemuda itu tewas dalam kecelakaan yang sangat hebat pada saat ia akan menjemput dirinya. Lari dari tempat terkutuk itu, harapan satu-satunya adalah Parman. Hanya saja, bagaimana cara ia untuk menghubungi saudara sepupunya itu? Bu Endah tahu apa yang terjadi dengan gadis yang duduk di sampingnya itu. Lalu, Bu Endah mengusap-ngusap pergelangan lengan anak semangnya itu, berusaha memperlihatkan senyum dan tatapan mata seorang ibu yang bijaksana. Baru setelah Mia tampak sedikit tenang, Bu Endah berujar, "Apakah kau ingin tinggal di rumah saja? Aku bermaksud belanja sebentar ke pasar, kalau kau mau ikut." "Bawalah aku kemana saja, Bu." "Kemana saja?" Mia mendesah lirih. "Bagus, aku sudah cemas. Marilah kita bersenang-senang sejenak. Melihat dunia luar tidak sebatas di kaki bukit ini." Mobil sedan berwarna gelap itu merayap perlahan-lahan menyusuri jalanan beraspal yang mulai ramai lalu lintasnya. Bu Endah tersenyum manis. Lalu, kalau tidak salah, tempat praktek Dokter Usman tidak jauh dari pasar. Selagi aku berbelanja, apa salahnya kau konsultasi sebentar dengan dia? Kau begitu pucat, begitu kurus dan... Dokter Usman. Mia seperti diingatkan oleh sesuatu hal yang sempat hilang beberapa waktu ini. Pesan Jatmiko Prasetyo sebelum meninggalkan dia beberapa waktu yang lalu mendadak terngiang-ngiang kembali. Jangan temui dia lagi. Temuilah dokter yang lain. Seorang dokter yang telah berpengalaman yang akan merawatmu, sebagaimana ia telah merawat pasien-pasien yang lain dengan wajar. Bukan menurut cara-cara kerja Dokter Usman yang aneh itu. Jatmiko benar. Usman yang aneh. Obat-obat yang aneh, ramuan-ramuan yang memualkan, yang entah mengapa menimbulkan selera Mia yang ganjil terhadap daging dan darah mentah. Mia membasahi bibirnya yang kering. Ia tidak akan menemui Dokter Usman, tetapi bagaimana ia mengatakannya kepada Bu Endah? Dan mengapa Dito mengajak Bu Endah untuk menyertainya? Menyertai Mia, atau mengawasinya? Tahukah mereka apa yang telah Mia dan Jatmiko rencanakan? Semakin dekat ke pasar, semakin gelisah Mia. Namun akhirnya, pikiran cemerlang menjelma di otaknya yang suntuk. Ia menarik napas panjang, berusaha agar tetap tampak wajar ketika ia mendengus acuh tidak acuh. "Aku pucat dan kurus." Ia memberanikan diri menatap mata Bu Endah yang terheran-heran oleh ucapannya. "Kukira ibu benar. Dan ya, beberapa hari ini rambutku rontok terus-terusan. Ibu tentunya berpura-pura. Ibu mengatakan aku tampak jelek dan menyedihkan." "Astaga anakku, apa yang kau bicarakan ini?" Bu Endah terkejut. Sebagai jawabannya, Mia yang kini tersenyum manis, ia telan kedukaannya di dalam hati, lalu berkata lebih manis lagi. "Aku senang ibu mengingatkan keadaanku. Aku jadi malu sendiri. Pantas, belakangan ini Dito kurang memperhatikan diriku. Tidak seperti biasanya ia begitu mesra." Mia tersenyum datar dan hambar. Dito, pemuda itu ternyata telah menjabakku di tempat terkutuk itu. Mia lantas berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan ke Dokter Usman, antarkan saja aku ke salon." Mendengar itu, mau tidak mau Ibu Endah tertawa. "Anakku cantik," katanya bernapas lega. "Syukurlah. Kau telah menemukan dirimu sendiri sekarang. Jadi, kita mau ke salon yang mana? Ibu sudah lama tidak masuk salon. Maklum, bapakmu itu suka cemberut. Katanya, tanpa ke salon, aku kini sudah sangat cantik." "Itu," potong Mia seraya menuding ke depan. Di mana kebetulan tampak sebuah salon yang cukup mentereng. Ia belum pernah ke salon ini. Dan sebelumnya cukup hati-hati memilih tempat perawatan kecantikan yang sesuai dengan seleranya. Tetapi sekarang rasanya tidak terlalu berpikir terlalu panjang untuk mencoba salon yang belum pernah ia masuki sekalipun. Bu Endah menyuruh supir berhenti di depan salon yang dimaksud. Tetapi ia tidak langsung meninggalkan Mia begitu saja. Ia menunggu sampai giliran Mia tiba. Dan anak gadis semangnya itu siap untuk dirawat.
Seorang capster yang menerimanya mengatakan akan makan tempo waktu sekitar 3 jam untuk perawatan permulaan. Cukup lama. Di pasar, aku paling-paling setengah jam. Aku akan segera menemuimu lagi, anakku. Bu Endah membelai pipi Mia dengan penuh kasih. Kau akan memesan apa? Mia berpikir sebentar, pura-pura saja, dan menyebutkan 1-2 keperluan dapur yang ia minta tolong dibelikan induk semangnya dan dibayar nanti setiba di rumah. Ia kemudian duduk di kursi yang tersedia, bersandar santai dengan mata terpejam seakan ingin tidur. Bu Endah tersenyum puas, masuk kembali ke taksi dan meluncur ke pasar. Ia tidak membutuhkan setengah jam seperti yang ia katakan. 10 menit sebelum waktu yang ia janjikan, Bu Endah telah kembali ke salon. Ia tidak melihat Mia, orang yang tadi merawat anak semangnya itu dengan sikap terang-terangan tersinggung, menceritakan bahwa begitu Bu Endah meninggalkan salon, Mia langsung melepaskan diri dari kursi kelihatan gugup ketika mengatakan ada sesuatu yang penting ingin ia katakan kepada Bu Endah. Kemudian tergopoh-gopoh meninggalkan salon dan tak pernah kembali. Bu Endah terhenyak dan pucat seketika. Menit berikutnya, ia telah terbang dengan taksi yang sama langsung ke atas bukit. Tepat di depan rumah Parlin, ia turun dari taksi dengan wajah kecut dan sikap takut-takut. Lalu mengetuk pintu dengan tangan bergetar. Orang tua bertubuh tinggi besar, berkulit pucat itu membuka pintu. Wajahnya tampak datar dan dingin. Sebelum tamunya sempat mengatakan sesuatu, Parlin telah berujar terlebih dahulu. Jadi, ia berhasil minggat, bukan? Bu Endah mengangguk. Aku telah mencoba mengikuti jalan pikiran anak itu, tetapi aku tidak begitu berhasil. Kata Parlin Karta dikerama kecewa, namun tampak tetap tenang-tenang saja. Ia melanjutkan dengan suara getir. Anak itu memiliki sesuatu yang seperti menyelubungi dan selalu melindungi pada saat jiwanya sedang terancam. Kekuatan itu tidak dapat kutembus, tetapi kau pulanglah. Kukira ia tidak akan pergi jauh. Lalu, Parlin menutup pintu di depan batang hidung Bu Endah yang masih tetap diliputi perasaan bersalah. Dari salon, Mia langsung naik taksi ke sebuah klinik bersalin milik swasta yang punya nama besar. Perawat jaga yang ia temui memberitahu bahwa dokter kepala klinik yang ingin ia temui baru saja selesai menolong kelahiran seorang bayi kembar dan saat itu tengah bersiap-siap untuk pulang. Mia disuruh menunggu sebentar dan kemudian dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan sejuk dan menyenangkan susunan perabotannya. Dokter Jamali masih muda belia. Ia menyambut Mia dengan ramah tamah dan gembira ketika Mia mengatakan alamat dokter itu ia peroleh dari Jatmiko Prasetyo, seorang sahabat lama, kata Jamali. Lalu dengan wajah berduka, ia meneruskan. Sayang, ia terlalu cepat pergi. Aku justru baru saja akan pergi melayat. Itu bisa ditunda. Jamali menarik nafas panjang, lalu... Sepertinya Nona tampaknya gugup dan ketakutan mengenai suatu penyakit yang berbahaya tentunya. Benar, dokter. Ada keluhan? Iya. Mari kita periksa. Sementara berbaring, ceritakanlah apa saja yang Nona anggap tidak pada tempatnya. Mia menceritakan semuanya dengan bernafsu. Terkadang setengah menangis, terkadang menggigil ketakutan, dan paling akhir ia mencucurkan air mata ketika mengemukakan isi hatinya. Semua terlalu ganjil dan mengerikan, dokter. Obat-obatan yang lain dari biasanya, efek-efek yang membingungkan. Saya kira, dokter, saya tengah terperangkap satu komplotan jahat. Atau saya mulai mengidap penyakit gila. Nona berlebihan, jawab dokter menghibur Mia. Setelah selesai memeriksa keadaan kesehatan Mia, Jamali berpikir keras dan seperti teringat sesuatu. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh. Kau katakan kau tinggal di atas bukit itu? Iya, dokter. Dan yang merawatmu Dokter Usman? Benar. Jamali mengerutkan dahi. Kemudian ia memperlihatkan senyuman ramah. Mempersilahkan Mia duduk kembali di tempat semula. Tunggulah sebentar, ia berkata, lalu keluar dari ruangan periksa. Tak sampai 5 menit kemudian, ia telah kembali. Wajahnya telah cerah pula seperti semula, dan senyuman lebarnya menyenangkan hati. Nona sehat, dan tidak ada satupun penyakit serius yang Anda derita. Ia berujar. Setelah itu, dokter Jamali bertanya banyak hal.
Awal-awal memang menyangkut gangguan kesehatan yang sering dialaminya, namun lambat laun berkembang menjadi panjang dan memakan tempo yang lama. Didengarkan oleh Dokter Jamali dengan tekun dan penuh perhatian. Kadang-kadang ia mencatat sesuatu di buku notesnya, dan beberapa kali dengan halus ia mengalihkan persoalan tiap kali Mia mengingatkan. Aku ingin dirawat di sini tanpa seorang pun yang tahu. Lama-kelamaan, Mia mulai curiga. Pembicaraan yang berlangsung tampaknya disengaja, seperti mengulur-ngulur waktu. Tapi mengapa? Terhadap apa? Jawabannya muncul hampir beberapa menit kemudian, ketika pintu ruang praktek dibuka seseorang, dan ke dalam ruangan itu berturut-turut muncul Dr. Usman, Dito, dan Bu Endah. Saking terkejut dan kecewa, Mia terhenyak lunglai, bersimbah keringat dingin. Ia diam saja tidak bereaksi ketika Bu Endah memeluknya, dan pura-pura menangis terharu ketika berkata penuh sukacita. Kau membuat kami cemas. Syukurlah kau baik-baik saja. Dito memegang tangannya dan berbisik lembut. Bangunlah, kita pulang ke rumah. Dan Dr. Usman menjabat tangan Dr. Jamali, seraya berujar dengan ikhlas. Terima kasih dokter menelpon kami. Pasienku tentu bercerita yang bukan-bukan, tetapi biarlah, itu hal yang biasa yang dilakukan oleh orang yang sedang syok. Maklum, baru saja ditinggal mati salah seorang keluarga dekat. Dengar-dengar, Anda juga kenal seorang polisi yang bernama Jatmiko Prasetyo. Seakan lumpuh, Mia menurut saja ketika dibimbing Dito dan Bu Endah menuju pintu keluar. Tetapi di ambang pintu dengan susah payah lantas membalikan tubuh, menghadap lurus ke Dokter Jamali, katanya memohon panik. Demi Tuhan, tolonglah lepaskan aku dari manusia-manusia ini. Lantas, ia menangis melolong-lolong, meronta-ronta liar ketika diseret Dito yang dibantu Bu Endah dan Dr. Usman masuk dengan paksa ke mobil yang menunggu di depan klinik. Di bawah pandangan mata beberapa orang suster, pasien dan pengunjung yang terheran-heran dan kebingungan karena di dalam mobil ia masih terus juga berontak sambil menjerit-jerit setengah gila. Dr. Usman menyuntik lengan kirinya dengan hati-hati. Mia jatuh tertidur dalam perjalanan pulang ke atas bukit. Di klinik yang mereka tinggalkan, seorang suster masuk ke ruang kerja Dr. Jamali. Ia meletakkan sejumlah berkas untuk ditandatangani. Dan sebelum keluar, ia bertanya sambil berlalu. Pasien tadi dokter, apa yang terjadi? Dr. Jamali terjengah, lalu sambil tersenyum kecut, ia meletakkan jari telunjuk dalam posisi miring pada jidatnya. Suster melongo, kemudian manggut-manggut mengerti. Ketika menandatangani berkas-berkas itu, Dr. Jamali merasa telinganya gatal-gatal. Ia menggaruk-garukan bagian yang gatal itu. Belakang telinga hampir tertutup oleh rambutnya yang tebal dan tepat pada sebuah lingkaran sebesar uang logam samar-samar berwarna merah kehitam-hitaman. Tanda bagi para pengabdi setan. Akhirnya Mia terbangun setelah mengalami serangkaian mimpi buruk yang sangat menyiksa. Mula-mula terlihat warna hijau lumut, luas dan samar-samar, sehingga ia sempat berpapasan dirinya terperangkap di tengah rimba belantara. Tetapi ketika matanya menangkap bentuk lemari pakaian dan jendela kaca yang tirainya tersingkap, sadarlah ia warna tadi berasal dari wallpaper yang melapisi tembok kamar tidurnya. Ia memalingkan manakala ia menangkap gerakan halus di samping kirinya. Hai Mia, ini aku, Dito. Seorang menyapa lembut. Mia mengerjap berulang kali. Lantas, pandangan matanya menangkap segala sesuatu semakin jelas. Dan benarlah, ia melihat seorang pemuda dengan rambut ikal sebahu yang digulung ke atas. Dialah Dito, pemuda yang menjebaknya hingga terperangkap ke dalam neraka tanpa dasar. Mia menatap Dito dengan penuh kebencian. Ingin sekali ia menampar atau menghajar pemuda itu. Namun, tubuhnya benar-benar tidak punya tenaga sedikit pun. Tulang-tulangnya seperti dilolosi satu persatu dari persandiannya. Dengan bibir bergetar, Mia membuka mulutnya. Setan kau Dito, kau suruhkan nasibku ke dalam mulut iblis. Apa yang akan kau dapatkan dari ulahmu ini? Dito terkejut sejenak dengan pertanyaan yang dilontarkan dengan penuh amarah itu. Lalu pemuda itu tersenyum datar. Semua sudah digariskan. Darah dari seorang gadis perawan sepertimu akan membuat kelangsungan kaum kami abadi selamanya. Istirahatlah Mia, malam purnama tinggal 2 hari lagi. Di malam itu puncak dari ritual ini. Kau seharusnya bangga, sang kegelapan menginginkanmu. Dito lantas beranjak dari tepi ranjang, menoleh sebentar kepada Mia yang terbaring dengan pandangan mata penuh sorot amarah. Memaksakan diri Mia mencoba untuk bangkit dan mencakar Dito. Akan tetapi, tubuhnya terhuyung.
Seketika ia menjerit, rebah terhempas ke lantai, lalu jatuh pingsan. Dokter Usman menutup tasnya dengan tenang, meski hatinya sedang tertekan. Sebelum berlalu, matanya sempat mencuri lirik Mia yang duduk mematung di pojok tempat tidur. Wajah perempuan itu teramat sukar digambarkan. Kurus, pucat, dengan tulang-tulang pipi menonjol nyata. Garis-garis bibirnya begitu tajam, seolah mengguratkan penderitaan yang tidak kunjung habis. Matanya terbuka nyalang, hampir tidak pernah berkedip dari tadi. Begitu kelam, pudar dan mati. Usman semakin tertekan. Belasan tahun silam, sumpah kedokteran telah ia buang ke tong sampah bersama botol-botol obat yang sudah tidak terpakai. Namun bagaimanapun, Usman tetaplah seorang manusia biasa dengan segala kelemahan-kelemahannya. Dokter Usman mengurungkan langkahnya. Ia menoleh sebentar ke arah pintu, takut kalau Dito atau Bu Endah tiba-tiba masuk. Perlahan, pintu itu ia selarak dari dalam. Dan dengan setengah mengendap-endap, mendekati tubuh Mia yang terduduk di sudut ruangan. Setengah berjongkok, lalu berbicara lirih tanpa seorang pun tahu apa yang dikatakan oleh Dokter Usman. Malam itu purnama penuh, bulan bulat sempurna menggantung di langit, cerah tanpa sepotong awan pun yang mengusiknya. Suara serangga malam berkumandang riang bagaikan bersuka cita menikmati cahaya purnama yang terang. Di puncak bukit tengah malam, suasana yang tenang berubah menjadi hiruk-pikuk. Di tengah sebuah altar dari batu pipih berwarna hitam, terbaring lemah seorang tubuh perempuan. Tanpa sehelai benang pun, telanjang bulat. Tubuh itu begitu kurus kering, tulang-tulangnya bertonjolan. Menyedihkan sekali, sementara di sekelilingnya, orang-orang menari-nari dengan ganjil. Orang-orang ini mengenakan topeng yang bermacam-macam wujudnya. Ada yang hitam bertanduk dan bertaring, ada yang memakai topeng menyerupai kuda, dan masih banyak lagi dengan model-model aneh menyeramkan. Sembari menari-nari dari mulut mereka mengeluarkan suara puji-pujian yang aneh. Suara itu seperti berputar-putar, tidak tentu arahnya. Perempuan yang terbaring di tengah altar batu membuka mata perlahan. Dia adalah Mia. Sepertinya ia sudah pasrah. Ia melihat sekelilingnya seperti berputar-putar. Tari-tarian dari orang-orang bertopeng. Ia sangat yakin salah satu di antara mereka pasti ada Bu Endah, Pak Barda ataupun Dokter Usman. Tapi ia tidak dapat memastikan yang mana karena semuanya memakai topeng yang menutupi wajah. Tidak lama kemudian, suara-suara nyanyian itu terhenti dengan tiba-tiba. Barisan merapat orang-orang bertopeng itu merenggang dan menyisir seperti memberi jalan pada seseorang. Dan dari ujung bebatuan yang menonjol di puncak bukit, di bawah siraman cahaya purnama, Parlin berjalan dengan tegap. Tidak lama kemudian, Parlin sudah berada di tengah-tengah orang bertopeng itu. Inilah saatnya, kita akan meneruskan kaum kita dengan pemimpin yang baru. Perawan yang sudah ada dalam ramalan telah hadir. Penerusku akan lahir dari rahim perempuan ini. Sebentar lagi, purnama akan sampai di atas ubun-ubun kita. Dan ritual ini harus dimulai saat itu juga. Di puncak bukit setan, dikelilingi manusia dan makhluk-makhluk aneh yang lebih pantas penghuni neraka jahanam. Dalam paniknya, sembari mengumpulkan sisa-sisa tenaga, Mia berteriak lantang. "Mau kalian apakan aku? Mau direbus?" Kemudian, ia tertawa, histeris. Jaringan otak maupun sarafnya yang tegang membuat jalan pikirannya seakan berkembang menuju kegilaan. "Siapa yang akan melahap dagingku nanti? Kau, tertua bejat terkutuk, atau kau Dito, Pak Barda, atau Bu Endah? Di mana kau Dito, Pak Barda, Bu Endah? Lepaskan topeng kalian. Jangan sembunyi di balik topeng-topeng penuh kutukan itu." Dia berusaha beringsut dari altar batu pipih. Tubuhnya terseluruk lalu jatuh di tanah. Masih merangkak, ia menyeret tubuhnya menjauhi altar batu. Diikuti oleh pandangan dingin dari berpasang-pasang mata yang berada di balik topeng. Parlin menggeram. Bukan geraman manusia, melainkan geraman iblis dari dasar neraka. Angkat dia ke altar. Parlin membentak, wajahnya dingin tanpa emosi. Dua sosok tubuh segera mendekati Mia. Dalam histerisnya, Mia menjerit-jerit tidak karuan, sambil menggulingkan tubuhnya kian kemari. Namun seberapa jauhlah tubuh lemah itu dapat melarikan diri. Dalam sekejap, tahu-tahu tubuhnya telah bergeletak di atas batu. Waktu merambat secara cepat, Parlin berdiri tegak. Perlahan-lahan, orang tua itu mendekati tubuh Mia. Ia berjongkok, tangannya memegang pergelangan kaki Mia, lalu mulai meregangkan kaki Mia.
Dan Parman yang semula putus asa menemui jalan buntu di ujung setapak, tetapi kemudian kembali bergelora semangatnya setelah mendengar jerit pekik histeris Mia. Merayapi batu itu sampai ke atasnya dan melihat ke tengah altar batu, melihat dia berhadapan dengan sesosok tubuh makhluk yang membuat Parman hampir melorot jatuh karena kaget dan ngeri. Sesosok tubuh tinggi besar dengan mata mencorong merah. Permunculannya yang tiba-tiba dilihat pula oleh beberapa orang manusia jauh di bawahnya. Dari mereka tidak tampak akan ada kesulitan, tetapi dari beberapa orang-orang bertopeng yang tengah mengadakan ritual ganjil itu mulai menggeram marah. Parman mengancungkan senjatanya, dan secara naluriah, korban pertama dari peluru senjatanya yang tahu-tahu sudah meledak adalah sasaran yang paling dekat dan paling pasti untuk menyelamatkan jiwa saudara sepupunya. Satu kali tembakan percuma, seorang yang bertopeng menyerupai kuda bertanduk dengan dada berlubang mengeluarkan darah. Ia menggeram lemah. Tetapi tembakan berikutnya tepat mengenai jidat di antara dua matanya. Orang itu tersungkur jatuh. "Parman!" Mia menjerit dan mencoba menjejak Parlin dengan tumitnya. Karena tenaganya sudah sangat susut, meski kena sasaran, akan tetapi tubuh Parlin tidak bergeming sedikit pun. Tembakan-tembakan berikut kemudian merubah suasana menjadi hiruk pikuk. Parman yang terpesona memandang apa yang diperbuat orang-orang bertopeng yang menjadi liar dan ganas itu telah menjatuhkan senjata tanpa sengaja. Tetapi Letnan Pandi yang menyusul naik ganti melepaskan tembakan beruntun dan membabi buta. Timbul panik seketika, kelompok manusia bertopeng di atas bukit kian ganas lari kian kemari, menyerang membabi buta. Entah berapa orang yang telah terkapar terkena tembakan, dan nampaknya tidak mengurangi keganasan sekelompok orang yang sudah dikuasai kekuatan jahat itu. Dan orang-orang bertopeng lainnya tumbang ke tanah satu persatu. Yang selamat dari sasaran peluru berusaha mulai turun ke kaki bukit. Beberapa ada yang tergelincir dan jatuh di dasar jurang. Parman menyadari keadaan gawat itu dalam sekejap mata. Senjatanya dipungut dan secepat ada dalam genggamannya, peluru demi peluru kembali menyembur-nyembur. Beberapa dari peluru itu menyambar warna kebiruan yang samar yang keluar dari lubang dekat altar. Terdengar bunyi letup-letup keras, dan cahaya-cahaya berkilauan menyambar kian kemari, untuk kemudian hilang dan kembali tinggal tiupan angin dan desis ke arah angkasa yang kelam pekat. Kesempatan itu dipergunakan oleh Parman mendekati altar batu, namun langkahnya terhenti. Sesosok tubuh menghadang jalannya. Di tempatnya terbaring, Mia menangis. "Angkat tangan saudara Parlin, Anda kami tangkap, menyerahlah." Parlin menyeringai tajam. "Senjatamu itu tidak mampu menggores tubuhku, anak manusia." Suara itu terdengar berat dan menggema, seperti suara orang yang berada di dasar sumur yang dalam dan gelap. Parman bergidik ngeri, nyalinya seperti akan lumer. Namun, lelaki itu memantapkan hatinya. Pelatuk pistolnya telah ditarik. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan. Satu peluru telah meluncur deras menghantam dada Parlin. Lelaki tinggi besar itu tersentak sebentar, sesaat kemudian tersenyum dingin. "Habiskan pelurumu. Pilih tubuh mana yang ingin kau coba dengan pelurumu." Parman mundur selangkah, manakala Parlin mendekatinya dengan perlahan. "Kau harus mati. Kau telah menggagalkan ritual suci ini. Matilah kau di neraka." Tahu-tahu, leher Parman seperti dijepit dengan jepitan besi. Ia mencoba melepaskan diri dari jepitan tangan yang mencekik lehernya. Nafasnya tersengal-sengal. Mia yang melihat Parman tengah menghadapi kesulitan tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan untuk menolong, untuk bergerak saja tenaganya sudah sangat habis. Pada saat yang kritis, di balik kerusuhan dan hingar-bingar manusia bertopeng, menyeruak Dr. Usman. Lelaki itu berusaha menyibak kerumunan sembari tangannya membawa sebuah benda yang dibungkus dengan kain hitam. "Demi Tuhan, hentikan Parlin. Lihat apa yang aku bawa ini." Parlin menoleh ke arah suara bentakan itu. Dr. Usman mundur seketika. Ia membuka kain hitam yang membungkus benda yang dipegangnya. Dari dalam kain itu, terlihatlah sebuah golok yang sudah berkarat, dan badan golok itu di beberapa tempat sudah meranggas besinya karena dimakan usia. Hulu golok itu berbentuk ukiran sebuah kepala burung yang sedang membuka paruhnya. Parlin terhenyak, serta merta ia lemparkan tubuh Parman. Tubuh itu terlempar dan jatuh tersungkur di tanah. Masih untung tidak membentur batu yang bertonjolan di atas bukit. "Serahkan benda itu, Usman. Serahkan." Suara itu terdengar berat dan parau. Dr. Usman mundur perlahan-lahan. Tangan kanannya masih memegang golok yang teracung ke depan.
Aku akan menghentikan kejahatanmu dengan golok ini, Parlin. Kau tentu ingat kan golok ini? Parlin sesaat berhenti mematung. Dokter Usman masih saja berbicara. Terlalu lama aku tersesat dan menjauhi jalan Tuhan. Kau lihat tanda hitam di lenganku ini? Ini pertanda aku adalah salah satu abdi setan. Dan aku tidak mau itu terlanjur sampai aku mati. Mungkin dengan aku melakukan ini, masih ada sedikit maaf Tuhan untuk kehilafanku selama ini. Hentikan ucehanmu, Usman. Kau pikir dengan senjata itu, kau bisa membinasakan aku? Parlin Kartadikrama adalah makhluk abadi, makhluk yang tidak tersentuh oleh takdir Tuhan. Dokter Usman tersenyum sinis. Kau lupa, ritual persetubuhan ini adalah untuk mendapatkan titisan setan melalui perantara rahim gadis itu. Jangan mengelak, Parlin. Tidak ada manusia abadi. Kau tetap akan mati. Kau akan mati untuk kedua kalinya dengan golok milikmu ini. Aku yang akan memenggal kepalamu lagi seperti ratusan tahun silam. Parlin menggerak, serta-merta ia meloncat dan menerkam Dokter Usman. Kau akan mati, abdi pengkhianat! Teriak Parlin sembari menjulurkan jari jemarinya untuk mencekik Dokter Usman. Dokter itu mencoba menghindar, namun gerakan Parlin terlalu cepat. Usman tidak tahu dengan apa yang terjadi. Tahu-tahu ia merasakan lehernya teramat sakit, lalu tubuhnya menggelos ke bawah rebah ke tanah. Tidak bergerak lagi, lehernya telah patah membawa nyawanya pergi. Golok di tangannya terlempar dan kebetulan tepat berada di depan hidung Parman. Sisa-sisa ketakutan ia kumpulkan, lalu dengan lompatan panjang, Parman menikam punggung Parlin dari belakang. Anehnya, meski dilihat golok itu seperti bara longsok, akan tetapi tajamnya masih seperti golok yang rajin diasah. Ujung golok amblas dan tembus sampai ke dada. Parlin menggeram terhuyung-huyung membalikkan badan ke arah Parman. Matanya mendelik marah. Parman tercekat. Ia heran, golok itu telah menggapai jantungnya. Mengapa orang itu masih belum mati? Seperti diingatkan oleh suatu hal, suara Dokter Usman sebelum ajal menjemput terngiang-ngiang di sanubari Parman. Penggal kepalanya! Penggal kepalanya! Parman menarik nafas. Kesempatannya hanya sekali memenggal manusia setengah iblis yang ada di depannya. Atau terkapar mati. Tanpa pikir panjang lagi, Parman menerjang ke arah Parlin yang masih berdiri dengan sempoyongan. Satu bantingan ia berusaha menjatuhkan Parlin ke tanah. Tubuh Parlin limbung, lalu terkapar dengan tertelungkup. Hulu golok telah tercabut dan berpindah tangan. Satu ayunan kuat mengoyak leher Parlin dari samping. Kepalanya bergelinding dan berhenti manakala membentur semak belukar. Mulut itu menyeringai. Parman berdiri dengan gemetar. Seumur umur, baru kali ini ia memenggal kepala orang. Golok di tangannya terjatuh ke bawah. Mia yang masih lemah, terkejut menyadari siapa orang yang tengah menyeretnya menjauhi tempat itu. Tertegun oleh suara geram, dengus dan lengking membahana dari atas bukit. Satu tembakan peringatan dari Letnan Pandi jatuh di depan orang bertopeng yang tengah menyeret tubuh Mia. Sesaat, Mia merasakan langkah orang bertopeng itu terhenti. Di depannya, Letnan Pandi berdiri sembari menodongkan pucuk pistolnya. Berhenti, kataku. Orang yang menyeret Mia perlahan merenggut topengnya yang menutupi wajahnya. Mia melirik sekilas. Ternyata wajah di balik topeng itu wajah milik Dito. Namun air muka Dito terlihat sangat berbeda. Seringannya seperti binatang liar yang sedang kehausan oleh darah segar. Panik, takut dan tak bertenaga, walau untuk bernafas saja. Ia terus menatap wajah Dito yang terus berubah semakin nyata. Robekan baju hitam yang dikenakannya. Pertumbuhan bulu-bulu kelabu semakin panjang semakin banyak. Kepala yang kian menyempit memanjang, mulutnya berubah perlahan-lahan menyerupai moncong. Mata yang semakin memutih semua. Taring-taringnya mencuat keluar dari sudut-sudut mulut yang melebar dalam seringai menakutkan. Tambah menakutkan lagi, manakala dari kedua tangan Dito tiba-tiba membentang dan berubah menyerupai sayap. Terdengar suara mencicit dan geraman. Baju yang dikenakan tertanggal sudah. Dalam kepingan-kepingan yang tercabik-cabik, bertaburan ditiup angin. Di depannya kini telah berganti wujud seekor binatang menyerupai kalong yang besar. Matanya putih. Binatang jejadian itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Dari mulutnya kemudian terdengar bunyi menggeram buas. Lengannya yang bercakar tahu-tahu menyambar ke depan. Letnan Pandi adalah orang yang terdekat dan tidak keburu menghindar. Dengan teriakan marah, ia menerjang maju. Namun dua lengan yang kokoh bercakar telah merangkul pinggangnya.
memutarnya sedemikian rupa sampai terdengar bunyi berdetak tulang-tulang yang patah. Letnan Pandi jatuh dengan mulut, mata, hidung dan telinga mengeluarkan cairan darah. Sekerat sebentar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Makhluk itu mengepakkan sayap pertanda kemenangan. Sesaat, makhluk itu hendak terbang, tiba-tiba kepakan sayapnya melemah, sementara dadanya itu berlubang, merah, hanya sebutir peluru yang tersisa dalam pistol Parman. Tetapi yang sebutir itu ternyata cukup. Makhluk itu terhempas jatuh, menimpa mayat Letnan Pandi dengan bunyi berdebam yang dahsyat. Tanpa berpikir panjang lagi, Parman menyambar seikat semak kering, lalu memantiknya dengan korek api. Ayo kita lari, Teriak Parman. tolong bawa jenazah Letnan Pandi. Seorang polisi yang berbadan kekar dibantu seorang kawannya membawa jenazah yang masih hangat itu. Beberapa rekannya mengikuti dari belakang sembari membopong tubuh Mia. Parman kemudian bergegas dengan obor darurat di tangannya, menuruni lereng bukit. Setelah beberapa saat berlari, rombongan kecil itu berhenti. Kita bakar bukit laknat ini. Parman dan Mia kemudian melontarkan obor semak itu di tangannya. Dengan lemparan sekuat tenaga, obor itu melayang-layang kemudian menembus desis berwarna biru itu. Obor itu tidak tembus ke arah berlawanan, melainkan lenyap dalam ledakan dahsyat dan kobaran api yang membumbung ke angkasa. Di bawah kobaran api itu, tampak cilatan api menyerupai batang pohon raksasa, turun dalam tempo sekian detik ke bawah, terus merayapi altar. Ledakan bergemuruh melemparkan semua sosok tubuh di sekitar altar, memporak-porandakan belukar dan pepohonan di sekitar bukit, meruntuhkan lereng gunung dan lembah. Ledakan-ledakan bergemuruh terus bergema, kobaran api kian melebar, lidah-lidah merah kebiruan menjilat-jilat kian kemari, menerangi seluruh bukit, menerangi hutan-hutan di sekitarnya. Hutan semak belukar yang kemudian mulai terbakar dengan hebat. Parman dan beberapa rekannya tersuruk-suruk menyeret Mia yang menderita luka di sana-sini. Hari sudah terang. Ketika secara ajaib mereka telah sampai di kaki bukit. Beberapa hari kemudian, udara pagi begitu cerah menyenangkan. Matahari menjilati pinggiran sebuah kota, di mana pernah ada sebuah bukit terkecil yang telah berdiri selama ratusan tahun. Seakan goyah dan kini ambruk seperti puing-puing bangunan pondasi lemah dilanda gempa yang dahsyat. Getaran gempa menurut BMKG menunjukkan 6,7 skala Richter. Belasan desa-desa di dekatnya ikut hancur, dan sebagian penduduk desa terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang rusak. Korban jiwa mencapai ratusan orang, dan penghuni perumahan bukit tak satu pun yang hidup. Jauh di bawah bukit, air sungai mengalir tenang, bening dan berkilau-kilauan. Seorang penduduk desa yang tengah memancing tertegun melihat sesuatu yang bulat tampak menggelinding hanyut terbawa air sungai. Tidak lama kemudian, benda misterius itu terhenti karena tersangkut di tengah batu yang berdampingan agak di tepi sungai. Si pemancing berdiri, ia nampaknya sangat penasaran dengan benda misterius itu. Tanpa memperdulikan jorannya lagi, bergegas orang itu masuk ke dalam sungai, tertatih-tatih berjalan ke arah benda bulat yang tersangkut itu. Jantungnya terasa berhenti berdetak, manakala ia telah dekat dengan benda yang dimaksud. Kepala orang. Tanpa berpikir panjang, orang itu balik badan dan mencoba untuk lari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Sesekali, ia terjatuh tercebur di dalam sungai. Bahkan, ia sudah tidak ingat lagi dengan jorannya yang masih menggeletak di tepi sungai.